Selamat pagi guys. Kali ini Mimin mau bahas PTTH Season 5. Jangan lupa ya subscribe untuk menunjang RS Channel agar lebih berkembang. Oke? Di hutan lebat tempat pohon-pohon tinggi berdiri, sesekali akan ada bintik-bintik cahaya yang menetes melalui celah rimbun dedaunan yang melindungi bumi dari sinar matahari yang panas. Cahaya bersinar, berkeping-keping ke tanah, membentuk gambar yang benar-benar alami, yang terbuat dari bintik-bintik cahaya tampak indah. Itu benar-benar sunyi di dalam hutan. Kadang-kadang akan ada raungan rendah yang dipancarkan oleh binatang sihir yang tidak dikenal di kejauhan. Itu akan melewati rintangan dari hutan lebat dan akan bergema tanpa henti di seluruh hutan. Semak hutan yang sunyi tiba-tiba bergerak. Segera sosok hitam keluar. Kakinya dengan lembut menekan cabang pohon yang secara horizontal memanjang dari batangnya. Setelah itu, dia mendorong tubuhnya dari dahan dan mendarat di dalam pohon lain beberapa meter di atas tanah. Mata tajamnya yang seperti Raja Wali memindai segala sesuatu di bawah secara mendetail. Sebelum dia menghela napas lega, dia juga sedikit ragu saat dia bergumam pelan. Pegunungan di belakang gunung Cloud berkabut terhubung langsung ke pegunungan Magical Base Mountain. Berbicara secara logis, saya saat ini seharusnya dibebankan ke pegunungan Magical Base Mountain. Tapi kenapa sampai sekarang aku belum bertemu dengan hewan buas ajaib yang mencoba menghentikanku? Itu karena Heaven Swallowing Python di lengan bajumu. Tawa tua terdengar di hati Xiaoyan. Surga menelan piton adalah binatang unik kuno. Binatang buas ajaib biasa akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka setelah mencium baunya. Selain itu, Heaven Swallowing Bass saat ini memiliki kekuatan kelas Douang yang Magical Bass biasa mana yang berani mengungkapkan dirinya di depannya. Jadi itu adalah berkah lelaki kecil ini. Xiaoyan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Dia dengan lembut menepuk lengan bajunya dan tertawa lembut. Tapi kelompok Misty Cloud yang datang untuk mencarimu tidak seberuntung itu. Dari apa yang bisa saya katakan, mereka diserang oleh setidaknya 3 gelombang Magical Bats hanya dalam jarak pendek ini. Meskipun mereka tidak terluka, kecepatan mengejar mereka telah berkurang dengan jumlah yang cukup besar. Yellow tersenyum dan berkata dengan murung. Xiaoyan tertawa dingin. Tatapannya sekali lagi menyapu sekelilingnya, tetapi dia belum menemukan tempat persembunyian terbaik. Dia segera menyatukan kedua alisnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika dia menekankan kakinya dengan lembut ke batang pohon, tubuhnya menjadi seperti kelelawar besar yang melebarkan sayapnya saat melewati hutan lebat, bergerak melewati cabang-cabang pohon di jalannya. Dia terus maju dan melarikan diri sambil mencari tempat terbaik untuk bersembunyi. Di hutan yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar dan Magical Bats, ingin menemukan tempat untuk bersembunyi dari bahaya yang juga bebas dari gangguan tidak diragukan lagi agak sulit.
Namun Xiaoyan dianggap cukup beruntung. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, dia akhirnya menemukan tempat yang bagus. Xiaoyan sedang melewati area besar, dedaunan lebat ketika jurang berbahaya yang sekitar 10 meter muncul di hadapannya. Dia memperlambat kecepatannya dan perlahan berjalan menuju tepi jurang. Menunduk, dia melirik jurang gelap yang tampaknya tak ada dasarnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan perlahan-lahan menyapu pandangannya ke dinding gunung terjal di sisi lain. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba berhenti di sebuah gua gunung yang gelap. Gua gunung ini sekitar 10 meter dari puncak gunung. Tampaknya tidak diciptakan oleh manusia. Sebagai gantinya, itu sepertinya dibuat dengan paksa oleh sejenis binatang magis cakar tajam. Tempat ini sangat bagus, bahkan tertutup kabut. Bahkan jika ada orang yang terbang di atas, mereka akan mengalami kesulitan besar dalam membedakan apapun. Ekspresi Xiaoyan membawa kegembiraan saat dia mempelajari posisi gua gunung yang gelap itu. Pada dinding gunung terjal itu ada cukup banyak gua yang mirip dengan yang gelap ini. Namun hanya gua gunung ini yang memiliki posisi yang sangat baik jika dibandingkan dengan yang lain. Xiaoyan berdiri di tepi jurang dan menatap gua gunung. Jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, mereka hanya akan melihat kabut samar naik dari dalam jurang. Setelah memeriksanya sebentar, bau Xiaoyan sedikit bergetar. Sepasang besar purple cold wings bermunculan. Dia melompat, maju, dan melompat ke jurang. Angin liar bertiup melewati telinganya Xiaoyan. Xiaoyan menggepakkan sayapnya, dan dia dengan cepat tiba di depan gua gunung. Dia tetap menggantung di udara. Di depannya, bukannya langsung masuk, bahaya gunung Magic Salvage Mountain tidak tertandingi. Dengan bahaya mengintai di mana-mana, jika seseorang tidak berhati-hati dalam berurusan dengan mereka, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Xiaoyan mengangkat lengan bajunya dengan lembut, dan surga menelan piton melintas jarinya menunjuk ke arah gua gunung. Yang terakhir tampaknya mengerti. Itu Medicis, dan berubah menjadi kilat 7 warna yang melesat langsung ke gua. Ketika dia melihat surga menelan piton melintas ke dalam gua, Xiaoyan buru-buru mundur agak jauh. Setelah itu, dia diam-diam menunggu. Penantian itu hanya berlangsung kurang dari 1 menit. Ketika angin teduh berlari keluar dari dalam gua, sosok hitam besar cepat menembak. Itu adalah binatang sihir. Binatang sihir dengan penampilan ganas yang ketakutan saat terbang keluar dari dalam. Segera memancarkan teriakan mengerikan dan menembak langsung ke langit. Akhirnya menghilang di cakrawala. Teman baik, itu benar-benar binatang singa bersayap. Ini adalah peringkat 3 Magical Best yang dapat bersaing dengan Dadoshi. Xiaoyan tertegun saat dia melihat binatang gaib besar yang telah menembak ke langit. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Beruntungnya aku mendapat bantuan Heaven Swallowing Python. Kalau tidak, dengan kondisi saat ini, kemungkinan saya harus menghabiskan banyak kekuatan untuk mengusirnya dari gua ini. Tidak lama setelah Wing Leon Bass melarikan diri, Heaven Flowering Python terbang keluar dari dalam gua. Itu tetap tergantung di depan Xiaoyan. Mendesis
sambil menjentikan lidah ular di depan Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat tangannya dan surga menelan piton kembali ke lengan bajunya. Saat itulah dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke gua sambil merasa yakin kakinya mendarat di batu gunung yang keras dan gelombang warna pucat naik ke wajahnya. Dia mengeluarkan beberapa batuk intens mengikuti batuknya. Cloud Wings dia punggungnya juga secara otomatis berubah menjadi tato dan menyusut ke punggungnya. Saya memang terluka parah. Setelah hanya menggunakan Cloud Wings hanya untuk beberapa menit, bagian dalam tubuhku telah berubah menjadi keadaan ini. Xiaoyan menghapus benang darah yang mengalir dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan lembut sambil tersenyum pahit. Xiaoyan perlahan berjalan ke bagian dalam gua yang cukup luas. Meskipun bau busuk yang samar-samar menyebabkan Xiaoyan sedikit mengenyit, dia saat ini yang dihadapan dengan disekelilingi dari segala arah, secara alami tidak dalam mood untuk peduli tentang hal-hal sepele seperti itu. Dia menjentikan jarinya dan beberapa Moonlight Stone ditembakkan dari dalam cincin ruang angkasa. Mereka mendarat dengan mantap dalam celah di dinding gunung dan cahaya redup. Mereka segera bersinar dan meresap ke seluruh gua. Xiaoyan menatap interior gua yang cukup terang dan kemudian melihat langit di luar yang sudah menjadi benar-benar gelap. Dia berpikir dengan tenang sejenak sebelum datang ke pintu masuk gua. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong batu besar ke atas, yang secara kebetulan memblokir lebih dari setengah pintu masuk, yang mencegah gua yang selalu terang itu terlihat jelas dan kegelapan malam. Setelah menyelesaikan semua tugas ini, Xiaoyan akhirnya menghela napas. Pada saat itu, kelelahan mereka melarikan diri selama hampir sepanjang hari perlahan-lahan naik dari dalam hatinya, dan sebenarnya menyebabkan kelopak matanya menjadi sedikit berat. Sekarang bukan waktunya istirahat. Sama seperti Xiaoyan, tidak bisa lagi menahan dan hendak menanamkan kepalanya di tanah dan tertidur lelap. Tangisan lembut Yalau tiba-tiba terdengar, memberi Xiaoyan permulaan. Kelopak matanya yang akan dilipat segera dibuka. Dengan tawa pahit, dia cepat-cepat mundur 2 langkah dan menemukan batu yang bersih tempat dia duduk bersila. Saat Xiaoyan duduk, cincin hitam gelap bergetar lembut. Tubuh ilusi Yalau perlahan melayang keluar. Guru, Xiaoyan menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung saat dia melihat Yalau muncul. Yalau menggelengkan kepalanya tak terdaya. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan cincin penyimpanan di jari Xiaoyan meninggalkan tangan yang terakhir. Akhirnya itu ditangguhkan di atas lapak tangan Yalau. Kamu harus memulihkan diri dari kekacauan di dalam tubuhmu. Saat saya memperbaiki beberapa pil obat yang dapat membantu mempercepat pemulihan cedera internal Anda harus pulih secepat mungkin. Kalau tidak, itu akan terlalu bahaya. Kekuatan spiritual Yalau menyapu interior cincin penyimpanan saat ia memesan. Xiaoyan mengangguk. Dia berhenti berbicara omong kosong, dan tangannya membentuk segel pelatihan di depannya. Dia menutup matanya
dan napasnya yang awalnya tergesa-gesa perlahan menjadi tenang dan lambat. Yalo mengangguk puas ketika dia melihat bahwa Xiaoyan telah meninggalkan pikirannya. Mengganggu dan memasuki kondisi latihan dengan begitu cepat. Dia menjentikan jarinya sedikit dan bahan obat melintas dan muncul dari dalam cincin penyimpanan satu demi satu. Setelah itu mereka melayang di sekitar Yalau. Si kecil ini benar-benar menyimpan cukup banyak bahan obat. Ini benar-benar menyelamatkan saya dari kesulitan untuk mencari obat. Saat Yalau mempelajari ramuan obat yang tergantung di sisinya, dia sedikit mengangguk sebelum melambaikan tangannya. Segera api berwarna putih tebal melonjak dan terbakar. Dia melambaikan jarinya dan bahan-bahan obat terdip namun cepat dilemparkan ke dalam api satu demi satu. Dibandingkan dengan metode yang digunakan Xiaoyan untuk menyuling pil obat pada pertemuan agung alkemis, metode pemurnian halus Yalau sepertinya awan melayang dan air yang mengalir menyebabkan semua orang benar-benar memahami apa itu Grandmaster alkemis. Cahaya redup dari batu Moonlight, kegelapan dari merayap ke dalam gua melewati pintu masuk. Hanya derak bahan obat dalam nyala api yang bisa terdengar di bagian dalam gua yang sunyi ini. Dua orang di dalam gua memiliki pekerjaan mereka yang jelas dibagi dan sibuk melakukan apa yang mereka butuhkan. Pelatihan berlanjut selama hampir 2 hingga 3 jam. Baru saat itulah kelopak mata Xiaoyan yang matanya tertutup rapat bergetar sedikit. Dia kemudian perlahan membuka matanya. Setelah 3 jam pemulihan, wajahnya yang pucat dan putih memiliki kemerahan tambahan yang mewakili vitalitas. Xiaoyan mengembuskan napas panjang dari udara yang terpendam di dalam dadanya untuk waktu yang lama. Ekspresinya menjadi sedikit lebih cerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yalau yang terdiri di pintu masuk gua, mengamati pergerakan di luar. Setelah menyelesaikan pemurnian beberapa waktu yang lalu, dia tersenyum lembut dan berkata, "Meskipun luka saya cukup serius, kondisi yang tidak teratur di tubuh saya ditekan. Apa yang dikatakan guru itu benar. Kekuatan dan darah di tubuh saya meningkat dengan cara yang tidak stabil. Itu memang merupakan awal kekuatan saya meningkat." Yalau tersenyum dan mengangguk. Dia membalikkan tubuhnya dan dengan lembut menjentikannya jarinya. Pil obat yang berwarna zamrud ditembakkan ke arah Xiaoyan yang terakhir dengan tangkas meraihnya. Yalau berkata, "Konsumsilah dengan ini. Luka-luka di dalam tubuh Anda harus dapat sepenuhnya pulih. Efek dari obat Tri-Line Grand Spirit Pill yang Anda konsumsi sangat kuat dan Anda tidak dapat sepenuhnya menyerap semuanya. Sebagian besar efek obat disimpan dalam tubuh Anda sebagai gantinya. Tidak baik bagi tubuh Anda untuk membiarkan di dalam tubuh Anda seperti itu. Saya telah mencampurkan nyeri tulang dingin dalam pil obat ini. Anda mungkin merasakan sedikit sakit setelah mengkonsumsinya, namun ia mampu menguapkan dan melepaskan semua efek obat yang menumpuk di dalam tubuh Anda. Kali ini Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyerapnya. Itu benar-benar tergantung pada keberuntungan Anda. Sebesar
seberapa besar kekuatan Anda dapat ditingkatkan, Yalo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Cukup banyak cacat muncul di tubuhmu selama aku tidak ada. Sharing poison itu juga jahat setelah Anda pulih dari cedera. Saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda menyelesaikannya." Hati Xiaoyan merasakan kehangatan ketika dia mendengar banyak kata yang Yalo bicarakan. Dia sedikit mengangguk. Dia akhirnya jauh lebih nyaman dengan gurunya di sampingnya. Perasaan itu seperti anak kecil yang menemukan dukungan yang bisa diandalkan, menyebabkan dia merasa tenang. Xiaoyan memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan sekali lagi menutup matanya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan memulai kemajuan besar ini. Yalo tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat Xiaoyan menutup matanya dan sekali lagi memulai pelatihannya. Dia duduk di pintu masuk gua dan bermain dengan sembrono dan memutar cincin penyimpanannya yang telah dia ambil dari tangan Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, jarinya bergetar sedikit dan suara "huh" yang lembut dikeluarkan dari mulutnya. Yalo menjentikan jarinya dan sepotong batu giok berwarna hitam tiba-tiba muncul di tangan Yalo. Telapak tangannya dengan lembut menggosok potongan batu giok yang rusak ini, dan tatapannya menjadi agak terpaku. Potongan batu giok berwarna hitam ini secara mengejutkan adalah barang murah yang diperoleh Xiaoyan di asosiasi alkemis saat mencari harta. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Semoga Anda terhibur oleh RS Channel. Nantikan episode selanjutnya hanya di RS Channel. Jangan lupa ya, subscribe untuk menunjang kinerja Mimin agar bisa berkembang di masa depan. Oke? Terima kasih.